Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah Fromline ya. Ini mata kuliahnya jaringan komputer materi ke-20 begitu ya. Oke, di materi ke-20 ini kita belajar config ya. Kita belajar mengkonfigurasi router. Ya, oke. Di sini kita pakai produknya Cisco ya, maaf ya. Mazhabnya pakai mazhab Cisco ya, mazhab gitu ya. Pakai produknya Cisco. Ya, oke. Seperti itu. Nah, dalam mengkonfigurasi nanti kita belajarnya pakai CLI ya, pakai CLI, pakai perintah, pakai komen begitu ya. Pakai komen ya. Garis saya merah karena tulisan juga merah. Oke, harusnya kan. Nah, itu kelihatan tuh. Jadi kita akan konfigurasi routernya produknya Cisco begitu ya. Menggunakan CLI, pakai komen ya, bukan pakai GUI begitu. Oke. Oke, seperti itu. Jadi materi ini nanti kurang lebih bisa membantu teman-teman nanti misalnya pengen mengambil sertifikasi Cisco, entah itu CCNA, mulai dari awal ya. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut CCNP, begitu. Lanjut lagi CCNI, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dari basicnya dulu ya. Oke, kira seperti itu. Oke, promo dulu. Sebelumnya kita bahas tentang materi konsep routing. Promo. Oke, dilihat dulu ya, disimak dulu ya. Materi ke-19 kita bahas tentang konsep routing ya. Sudah kita bahas sebelumnya ya, karena ini penting banget karena nanti kita akan config. Kalau konsepnya routing kurang paham nanti feelingnya kurang pas ya, bahasanya begitu ya, feelingnya kurang pas. Jadi kuasai dulu konsep routing begitu ya. Oke, saran ya, saran. Saran seperti itu. Oke. Nah, kita nanti akan coba konfigurasi router menggunakan CLI, command line interface. Ini contoh dari CLI ya. Misalnya R1 begitu ya. Kemudian interface, F100, IP address dan sebagainya. Kita akan praktekkan nanti ya, insyaallah ya, seperti itu. Kita akan praktekkan begitu. Nah, nanti kita praktekannya itu pakai mode CLI ya, mode CLI ya. CLI. Nah, karena kok mode CLI? Maaf, kita mempraktekannya pakai CLI caranya ya, pakai komen. Nah, karena pakai komen, nanti kita belajar mode CLI ya, begitu loh. Salah ya saya jelaskannya ya, itu ya. Jadi ceritanya nanti kita belajar mode CLI. Kenapa? Karena kita perintahnya apa nih? Konfigurasinya pakai perintah ya, pakai komen begitu. Nah, kita belajar dulu tentang mode. Oke, mode CLI ya. Mode CLI di perangkat router Cisco itu ada 4 begitu ya. Dari basic itu yang atas, namanya user exec mode ya, user mode lah bahasanya seperti itu ya. Paling awal itu user ya, mode user ya. Mode user itu promnya seperti ini. Kalau ada nanti keluar prom router tanda apa ini lebih besar, itu kita berada di mode user begitu. Oke, nah kemudian nanti kita akan ketikkan perintah enable begitu ya, ketikkan perintah enable. Oke. Ketika diketikkan perintah enable, maka modenya berubah ke nomor 2 ya, privilege begitu. Tanda dari mode privilege promnya router pagar begitu ya. Seperti itu. Nah, itu mode nomor 2 ya. Nomor 1, oke, nomor 2 begitu. Kemudian untuk pindah ke mode global atau nomor 3 gitu, global configuration mode, itu kita mengetikkan perintah configure terminal begitu ya. Configure terminal begitu. Configure terminal. Nah, nanti kita ketikkan perintah itu lalu akan pindah ke mode nomor 3, global configuration mode. Oke. Di global configuration mode ini kita nggak bisa ngapa-ngapain begitu, beneran. Kita bingung di sini mau ngapain begitu. Ini kan start awal kita mau ngapain. Di nomor 3 itu belum bisa ngapa-ngapain begitu. Masih global istilahnya. Nah, dari 3 ini kita harus menuju ke spesifik nomor 4. Nah, mau ngapain? Ini ada nomor 4 begitu. Contoh, kita akan memberikan alamat IP pada interface, maka kita menuju ke mode interface begitu. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Contoh, kita akan mengkonfigurasi alamat IP pada subinterface, maka kita ke
mode spesifik subinterface begitu ya. Seperti itu. Misal lagi kita mengkonfigurasi ACL atau access control list, maka kita ke mode namanya map list begitu. Kemudian kita akan memberikan password pada LAN console, misalnya kita mode LAN begitu. Kemudian kita ingin kita akan mengaktifkan protokol routing, misalnya OSPF gitu ya, maka kita ke mode router begitu ya. Pusing kan? Nah seperti itu ya kan, karena masih ngawang gitu kan. Waduh, apalagi yang nyubi gitu kan, masih belajar baru. Nah gitu. Nah nanti insya Allah kita akan praktekkan semuanya dari mengkonfigurasi subinterface, mengkonfigurasi access list, mengkonfigurasi routing protokol begitu. Insya Allah kita akan praktekkan begitu, tapi di mata kuliah yang berbeda. Misalnya nanti ada mata kuliah namanya internet working begitu ya. Saya namai internet working ya, susu kosong saya ya. Internet working dari jaringan komputer. Nanti kita belajar mata kuliah internet working ya, seperti itu insya Allah. Oke, nah nanti di sini kita akan praktek bukan di sekarang ya, di materi berikutnya ya. Sekarang nggak ya? Oh sekarang sorry. Sekarang kita akan nanti coba pakai tracer. Kita akan praktekkan mode spesifik yang ini dulu, yang interface. Nanti kita akan memberikan alamat IP begitu ya. Kita akan praktekkan. Jadi lebih paham nanti ya. Mode 1, mode nomor 2 privilege, mode nomor 3 global, nomor 4 spesifik begitu ya. Oke apa? Dari satu user pindah privilege begitu. Setelah privilege global, setelah global spesifik gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, sip. Nah, nanti kita akan praktekkan menggunakan simulasi begitu supaya lebih memahami simulasi. Saya akan menjelaskan prakteknya seperti apa sih begitu ya. Oke. Jadi dalam prakteknya ini router ya. Prakteknya seperti ini. Jadi dalam realnya seperti ini. Jadi kita beli router Cisco misalnya ya. Kita beli router Cisco begitu. Kemudian di router Cisco itu ada port, itu namanya port console ya. Ada port console. Port console ini gunanya untuk config gitu, config awal. Port console ini gunanya untuk config awal. Jadi untuk konfigurasi awal, config awal. Jadi misalnya router tuh belum diisi konfigurasi. Maka confignya itu dari console, port console. Tapi ketika port yang Ethernet ini sudah dikasih IP ya, udah dikasih IP tuh masing-masing, maka kita bisa confignya pakai Ethernet begitu. Ya, seperti itulah filosofinya awal. Jadi misalnya ini baru awal nih, router baru kita beli tuh, pada kosong begitu ya. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita nggak bisa pakai port Ethernet begitu. Kita mau nggak mau pakai nomor 1 nih, port console begitu ya. Nah, port ini namanya port serial. Ini port serial. Port serial nanti akan dihubungkan ke PC, ke komputer. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya. Nah, ini tampang belakang ya, kayak salah ya. Ini konsol nih, konsol. Kelihatan kan? Konsol seperti ini. Biru biasanya kelihatan dia. Kalau ini Ethernet nih. Kalau ini port Ethernet begitu. Biasanya tipenya adalah fast Ethernet begitu ya. Kalau yang router yang bawah, ini konsol nih, ini konsol, begitu ya, port konsol. Nah itu tipe-tipe bukan tipe-tipe ya, tampilan port konsol dari router yang beda tipe, begitu, oke? Supaya bisa membayangkan ya port konsol, gitu, seperti apa sih? Nah itu kelihatan ya, seperti itu. Nah, kalau lebih enaknya ya pegang perangkat langsung gitu. Seperti itu, kita pegang perangkat begitu sampai merasakan beneran config di router aslinya begitu, lebih mengena gitu ya. Tapi kan beli perangkat router lumayan mahal ya kalau Cisco ya, seperti itu. Nah, untuk mewaspadai itu, untuk mensolusikan itu, maka kita bisa pakai paket tracer begitu ya. Nah, seperti itu. Nanti topologinya seperti ini ya. Topologinya kita pakai satu router begitu, satu router. Nah, kita akan praktekkan ini, kemudian satu PC begitu. Kemudian nanti kita dua kabel tuh, kabel UTP, bayangan seperti itu dan konsol. Ya, kita praktekkan nanti seperti itu ya. Oke, ini alamatnya. Nanti kita coba praktekkan. Untuk fast, nanti kita di router kita pakai fast Ethernet 01 begitu ya. Alamatnya 101 belakangnya. Kalau yang di PC 192.168.10.10. Oke, pakai /24. Tapi nanti sebentar lagi ya, kita pakai kita nyimak dulu teori hierarki dari tempat penyimpanan karena penting banget nih. Oke. Jadi kalau kita mengkonfigurasi router itu ya, konfigurasi router tuh, hasil konfigurasinya itu pertama kali akan disimpan di RAM ya, di memori namanya RAM. Random Access Memory. Oke, paham ya? Jadi pertama kali akan simpan di sini nih. Akan disimpan di RAM begitu. Jadi setiap kita config tuh enter, config enter, masuknya ke RAM.
begitu. Tapi RAM ini ada kekurangan tuh, ada kekurangan. Misalnya nggak sengaja kita restart tuh, nggak sengaja kita restart atau listrik tiba-tiba mati gitu kan. Nah itu wassalam tuh. Jadi konflik yang sudah kita simpan tadi hilang. Begitu ya. Nah, seperti itu. Supaya aman kita save tuh, kita save ya. Kita save. Nah, di save-nya di sini nih. Save-nya di sini. Kita simpan ke memori yang namanya NVRAM, begitu ya. Kita simpan ke memori namanya NVRAM. Ini non volatile RAM. Jadi kalau konfigurasi sudah di-save atau disimpan ke NVRAM, nanti aman tuh, nanti aman. Jadi listrik mati, nggak masalah. Kemudian kita restart, juga nggak masalah routernya, begitu, nggak masalah, begitu. Jadi dalam prakteknya gitu ya. Jadi dalam prakteknya jangan lupa kita save, oke? Kata lupa kita save. Nanti kita praktekkan ya. Seperti itu. Nah, untuk mempraktekannya kita belajar tentang nama file. Nanti kita praktekkan. Jadi nama hasil konfigurasi, jadi hasil konfigurasi yang disimpan di RAM, nama filenya adalah, nah itu maksud saya ulang lah ya. Jadi hasil konfigurasi yang disimpan di RAM, nama filenya ini, oke, nama filenya adalah running configuration, begitu. Kemudian ketika hasil konfigurasi itu di copy, bahasanya di save ya, tapi istilahnya di copy. Ketika hasil konfigurasinya di copy ke NVRAM, ke memori namanya NVRAM, nama filenya berubah, gitu. Nama filenya jadi startup config, begitu. Jadi perlu menghafalkan ya. Jadi kalau saya ketikkan perintah running config, berarti saya menuju ke sebuah file yang nyimpennya di RAM, begitu. Ketika saya ketikkan perintah startup config, maka saya menuju ke sebuah file yang nyimpennya di NVRAM, begitu ya. Jelas? Oke, untuk memperjelas kita praktekkan, begitu ya. Oke, kita keep dulu. Nah, saya sarankan bagi yang belum download paket Tracer, download saja ya, diinstal. Ini gratis, begitu ya. Oke, sip. Tadi di konfigurasinya seperti ini ya. Oke, konfigurasinya seperti ini. Oke. Konfigurasinya adalah kita pakai satu router kebesaran. Satu router dan satu PC. Oke, kita mulai. Routernya pakai yang paling ujung ya. Ini tipe 2811. Kita drag and drop seperti itu. Router, bukan router 0 tapi router aja. Kita seperti itu aja. Kita push yang nolnya. Oke. Kemudian kita buat PC sini, end device, PC ya. Drag and drop ke sini. Oke, PC 0 nggak apa-apa lah ya. Oke, sip. Kemudian kita hubungkan pakai kabel UDP sama konsol ya. Oke, kita hubungkan pakai kabel UDP. Nah, ada dua tipe ya. Kalau router sama PC itu kategorinya sama, perangkat yang sama, begitu. Kalau perangkat yang sama, tipe pengkabelan UDP-nya adalah cross. Ingat ya, kalau sama dia cross, kalau beda straight, begitu ya. Oke, kita mulai. Klik aja di PC-nya, kita pilih fast Ethernet 0. Kemudian kita klik ke routernya, kita pilih tadi berapa ya? Tadi tipe yang mana? FA01. Oke, FA01. Berarti klik, pilih FA01. Jelas ya? Masih merah. Berarti masih down ya. Oke, sip. Kemudian kita pilih konsol, ini konsol nih. Ini konsol. Ini kabel konsol ibaratnya ya. Coba banget saya. Ibaratnya ya. Kemudian di sini kita pakai port konsol, ibaratnya kita pakai port konsol gitu. Kemudian di sini kita pakai yang serial. Jadi port serial. Jadi komputer tuh punya port serial. Ya, RS232 namanya. Nah, seperti itu. Jelas ya? Seperti ini. Kok mepet ya? Oke, nggak apa-apa lah. Mepet ya. Nah, gitu kan, jelaskan lumayan ya. Nah, sip. Oke, dari sini kita pertama kali akan belajar yang namanya ini. Belajar yang namanya CLI. Oke, kenapa ini ada 19? Kita hapus dulu. Kan kita pakai 20 ya, materi 20. Oke, kita belajar mode CLI ya, mode CLI. Kecil dikit. Oke, sip. Ada user, privilege, global, spesifik ya. Oke, sip. Kita ke CLI ya. Nah, bayangannya gitu. Kita tuh di PC tuh ya, di PC. Oke. Kemudian kita ke yang namanya hyperterminal begitu ya. Susah praktekannya hyperterminal. Ya pokoknya di hyperterminal begitu pokoknya. Nah, di simulasinya pakai ini, pakai terminal. Jadi kalau di Windows tuh ada hyperterminal bawaan di Windows 7 kalau nggak salah ya, itu pakai hyperterminal. Tapi kalau
kalau pakai Windows di atasnya, Windows 10, Windows 8 itu kita harus pakai ini, pakai software tambahan lagi, pakai putih, ya pakai putih, ya, bingung kan? Nah, ini aja lah. Kalau pakai tracer, pakai ini. Jadi kita ke desktop, kemudian kita ke terminal, ya seperti itu. Oke, jadi kalau pakai putih, saya ada putih nggak sini ya? Nah, saya juga bingung, ada putih nggak di sini? Putih. Nggak ada. Saya belum install, maaf ya. Nah, nggak ada, ibaratnya ada. Maksain. Nah, seperti ini. Oke, ibaratnya seperti ini terminal gitu ya. Oke, pakai terminal. Nah, biasanya tampilan seperti ini. Jadi kita setting bit per secondnya gitu ya. Defaultnya 9600 begitu ya. Clocknya antara PC dengan router begitu. Lewat port serial tadi begitu. Biasanya bawaannya ini kita ikuti aja, bisa data bit 8, priority none gitu, stop bit 1, full control none gitu ya. Udah ikutin aja, kemudian klik OK begitu. Gitu aja ya. Gitu. Nah, tampilan seperti ini. Nah, tampilan apa seperti ini? Jadi, would you like to enter initial configuration dialog? Ya, kelihatan ya. Would you like to enter initial configuration dialog? Kalau ada muncul seperti ini, artinya routernya itu di sini, di router ini masih kosong, nggak ada konfigurasi sama sekali. Kosong begitu. Jadi gitu. Jadi isi NVRAM-nya tuh kosong begitu. Isi NVRAM-nya tuh kosong begitu. Oke, jadi kosong berarti kita konfigurasi dari awal begitu, kita isi begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk ke situ ada dua pilihan tuh, yes atau no begitu ya. Yes atau no. Jadi kita mengkonfigurasinya itu lewat dialog atau enggak begitu, lewat pertanyaan atau enggak begitu. Oke. Nah, kalau kita itu asumsinya newbie gitu ya, asumsinya itu baru kenal sama router Cisco begitu ya, baru mau ngonfig awal begitu, jangan pakai yes karena nanti ada pertanyaan begitu. Jadi yang belum familiar nanti bingung begitu. Jadi kalau yang awal-awal itu, yang newbie gitu ya, pakai no aja karena nanti beda begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan what you like, klik aja, diketik aja no begitu. Karena ini nggak pakai pertanyaan, nggak pakai dialog gitu ya. Gitu. Ini dari awal begitu. Nah, oke, ketika kita tekan no, perhatikan sini promnya apa? Router tanda lebih besar ya. Oke, berarti di sini kita udah masuk mode tuh, mode. Mode nomor berapa? Simak. Mode nomor berapa? 1, begitu ya. Yang user tadi, user exec mode tadi. Jadi kita sekarang berada di mode user exec mode. Gitu, jelas ya? Nah, oke. Kita sekarang coba mau naik ya, nomor 2 ya, privilege mode. Dengan cara apa? Ketikan perintah enable. Oke, ketikan perintah enable. Nah, berubah kan? Promnya jadi router tanda pagar, begitu ya. Oke, di sini kan sama kan? Nah, sekarang kita berada di mode privilege nomor 2. Begitu. Oke. Nah, untuk pindah ke mode nomor 3, perintahnya adalah configure terminal. Configure terminal. Nah, nomor 3. Udah, nomor 3. Biasanya kalau kita baru mengenal router, kita belajar 3 mode ini aja deh. 1, 2, 3. 1, 2, 3 begitu ya. Ini 1 begitu, ini 2, ini 3. Diulang-ulang aja sampai hafal begitu. Nah, yang awal ya, yang newbie gitu ya. Diulang-ulang aja biar hafal gitu. Karena ini praktek. Praktek tuh by eksperimen ya, by sering make atau enggak begitu. Oke. Nah, seperti itu ya. Untuk turun nomor 2 exit gitu. Kan? Turun nomor 2 kan? Ini privilege kan? Nah, untuk turun nomor 1 exit lagi begitu. Nah, itu aja dipraktekkan. Ini udah kita berada di mode nomor 1. User. Tadi apa? Enable ya. Nah, itu. Kemudian configure terminal begitu ya. Configure terminal. Oke. Nah, nomor 3 kan? Ya diulang itu. Bolak-balik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi begitu. Nomor 1, nomor 3, nomor 1, nomor 3, 3, 1 gitu. Sampai dirasa bosen. Begitu ya. Nah, kalau bosen, tips saya baru kita beranjak ke mode nomor 4 gitu ya. Biar fluent, biar lancar begitu ya. Jelas ya. Nah, sekarang kita menuju ke ini ya, mode nomor 4 ya. Mode nomor 4 itu spesifik ya, spesifik. Di spesifik ini kita mau ngapain gitu ya. Misal kita akan memberikan alamat IP pada interface ini ya, FA01 ya. Kita akan memberikan alamat IP pada interface FA01 di sini ya, FA01 begitu ya, ceritanya begitu. Maka dari itu kita perintahnya adalah interface begitu, interface fast Ethernet, oke.
01 gitu. Atau pakai FA01 juga nggak masalah begitu ya. Nggak masalah, kita nanti belajar menyingkat ya. Sementara ini kita belajar menyingkat ini aja. Kalau ini mau di tab ya, pakai tab, ini kan keluar tuh flash ethernet 01 gitu. Atau tadi saya singkat FA01, nggak masalah, asal ngerti aja si routernya gitu ya. Nanti kita belajar menyingkat ya, kita belajar menyingkat. Nah, jadi itu. Oke, enter. Gitu. Nah, sekarang kita sudah berubah tadi router config begitu. Sekarang router IF. Jelas ya? Router IF kan tadi sudah spesifik ya, di interface, di mode namanya interface. Kita belajar di mode interface. Oke, seperti itu ya. Jelas ya? Nah, itu mode mode interface. Nah, spesifik ya sekarang. Nah, dari sini kita akan memberikan alamat IP begitu. Nah, perintahnya seperti ini. IP, IP address gitu. Jadi ADD di tab aja, muncul ADD di tab aja begitu ya. ADD di tab aja keluar ya. Ini sip. IP address, IP-nya berapa? IP-nya ini kita lihat dulu. IP-nya adalah IP-nya 192.168.10.1 ya. /24. Berarti IP-nya adalah 192.168.10.1 begitu ya. Oke. /24. Oke. /24 di sini artinya 24 ini artinya nilai syariat emas ya. Oke. 24 berarti nilai 255-nya ada 3. Jelas ya? Nah, seperti ini. 255 0 begitu. Nah, selesai. Ini merepresentasikan kita memberikan IP pada interface FA01 begitu. Ini alamat IP-nya, ini nilai syariat emasnya. Begitu ya? Jelas? Nah, seperti itu. Oke. Sampai sini jelas? Nah, dari sini ini kita bisa lihat bahwasanya ini si ikonnya masih merah, artinya masih mati tuh, masih down gitu, jangan mati lah. Horor itu mulai mati. Nah, untuk mengeceknya bisa seperti ini nih. Untuk mengecek hasil konfigurasi begitu, kita bisa menuju ke mode privilege. Berarti kita exit tuh ya, exit 1 kali. Masih global ya, exit 1 kali. Nah, kita menuju ke mode privilege begitu. Oke, sudah. Pasti mode privilege. Jadi mode privilege ini digunakan untuk mengecek hasil konfigurasi. Gitu. Itu konsep awalnya begitu. Nah, untuk mengecek hasil konfigurasi, perintah awalnya masih show ya. Show gitu ya. Show apa begitu. Depannya masih show begitu. Oke, jelas ya. Nah, untuk mengecek apakah interface mati atau enggak, pakai perintah ini. Show IP interface brief begitu. Jangan dihafalin ya, catat aja. Saya nggak pernah hafalin karena sering ngetik aja ya. Show IP interface brief. Nah, seperti itu. Oke, show IP interface brief. Ingat ya, jangan dihafalin, catat aja. Itu ya. Nah, seperti ini. Tadi kita sudah memberikan alamat IP pada interface 01. Oke, jelas ya. Ini adalah alamat IP-nya. Oke, jelas ya. Nah, di sini perhatikan. Oke, perhatikan di sini. Oke, statusnya ini down sama down. Artinya masih down gitu. Oke, interface-nya masih down walaupun kita sudah menghubungkan kabel gitu dengan UDP. Oke, sudah ngasih alamat IP tapi masih down. Jadi default-nya masih down. Oke. Jadi paket itu nggak bisa dikeluarin atau diterima begitu karena masih down tuh. Bisa belum bekerja begitu. Solusinya gimana? Solusinya harus kita aktifkan tuh ya. Harus kita aktifkan dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Oke, kita naik lagi ya. Kita naik ke mode nomor 3. Masih ingat? Apa nomor 3? Global ya. Nah, untuk menuju ke mode nomor 3 kan kita configure terminal ya. Tuh. Gitu ya. Oke. Sebenarnya kita bisa singkat ya. Kita baca menyingkat sekarang. Nah, C tab. Kalau di tab masih belum keluar, berarti tambahi. Belum tambahi. Nah, keluar. Berarti minimal adalah F. Jadi gini, atau gini aja. C lebih besar. Atau C tanda tanya. Oke. C tanda tanya. Di situ ada pilihan kan? Ada clear, ada clock, ada configure, ada connect, ada copy. Berarti router bingung. Gitu. C itu kita mau ngapain? Begitu. Mau ngapain? Terus apa? Oke lah. Kita tambahi L. O ya. O. Tanda tanya. Pilihannya ada berapa? Ada 3 ya. Berarti router masih bingung lagi gitu. CO itu ngapain? Apakah configure, connect atau copy begitu. Kalau kita tambahi dengan N, tanda tanya. Ada berapa pilihan? 2. Configure sama connect. Jadi router bingung lagi. Kita sebenarnya mau ngetik apa sih gitu.
Kemudian kalau kita ketikkan F gitu ya, tanda tanya, berapa pilihan? Satu kan? Satu kan? Artinya apa? Artinya router udah paham. Kalau kita mengetikkan CONF berarti pasti konfigur. Kenapa pasti? Pilihannya cuma satu, konfigur. Begitu jelas ya. Jadi konfigur itu bisa disingkat cuma 4 huruf ya. CONF. Jelas sampai sini? Oke, sip. Kemudian terminal ya. Terminal kan gitu kan? Terminal. Nah, untuk menyingkat terminal kita sama kayak tadi, T begitu ya, tanda tanya. Berapa pilihan? Satu begitu ya. Artinya apa? Cukup dengan satu huruf T, router ngerti gitu ya. Kita mau sebenarnya ngetikkan terminal begitu. Jadi kesimpulannya konfigur terminal itu bisa disingkat conf T begitu ya. Kalau sudah expert nanti conf T begitu ya. Enter. Nah, begitu. Udah, sekarang sudah belajar tentang menyingkat nih. Gitu ya. Oke, itu pelajaran menyingkat ya, seperti itu. Nah, sekarang kita belajar di mode global ya. Nah, oke. Di mode global ini kita mau ngasih IP. Oke, ngasih IP. Jadi, pertama kali kita tuju interface-nya ya. Berarti interface, nah, itu tab. Sebenarnya interface tuh bisa singkat gimana sih? Coba interface. Oh, IN udah bisa. IN udah bisa ya. IN, kemudian F. Udah bisa juga F 01. Nah, udah kan? Singkat banget kan? In FA01. Wah, keren kan? Tapi kalau udah lancar ya, kalau udah expert gitu ya. Kalau baru-baru ya apa ya? Semua hurufnya lah ya. Begitu biar gak pusing ya ini. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Jadi pakai ini aja lah yang baru-baru, yang nyubi-nyubi lagi aja, tap-tap aja lah biar tahu ya. Interface FA misalnya 01. Lebih enak kan? Lihat. Lebih semua kelihatan hurufnya ya, tulisannya kelihatan. Interface fase Ethernet 01 gitu ya. Atau mau disingkat ya tadi tuh in F gitu 01. Ya, F01 gitu ya. Oke, tadi belajar singkat ya. Gitu. Nah, mau singkat mau enggak bebas, asal apa router ngerti. Gitu ya. Oke, kan kita kasih IP, ulang lagi IP address. Itu ya 192 168 10 1 ya. Kemudian saya masnya berapa tadi? /24. Oke, 255-nya ada 3. Oke, seperti ini. Nah, tadi kan seperti ini tahapannya ya, yang tadi kita kurang ya. Nah, sekarang untuk membuat interface itu up gitu ya, atau hidup begitu ya. Nah, caranya perintahnya ini, no shutdown. Nah, ini perintahnya, no shutdown. Nah, nanti kan ada tulisan tuh interface FA01 change state to up begitu. Artinya udah aktif itu interface-nya. Line protokol udah up begitu. Jelas ya? Nah, ini dia perintah dasar untuk mengkonfigurasi router Cisco alamat IP-nya. Jadi 2, IP address sama no shutdown. Udah itu aja. 7 interface-nya, kasih IP sama no shutdown. Udah beres gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi saya sarankan untuk mengkonfigurasi router Cisco itu belajar dari CLI karena tahu dari scratch. Tahu dari inilah, dari susahnya gitu lah. Nanti kalau sudah pakai GUI ya, pakai GUI itu contohnya nggak klik aja ya, klik gitu. Jadi kalau klik itu ada enaknya ada enggaknya. Enaknya gampang cepet, nggak enaknya kita nggak tahu gitu filosofinya apa sih gitu ya. Seperti itu, bayangin kayak Linux sama Windows gitu ya. Windows tinggal GUI banget gitu ya. Kalau di Linux ada yang komennya lah ya. Seperti itu ya. Itu ya filosofinya ya. Saya sarankan pakai CLI dulu lah gitu ya. Nanti kalau sudah paham pakai GUI gitu ya. Biar tahu awal ceritanya. Gitu. Oke, sip ya. Nah, dari sini kita kan akan ngecek ya apakah sudah up atau belum gitu kan. Nah, dari sini kita kan akan ke mode ini ya, ke mode namanya apa? Ke mode yang namanya exit begitu kan. Mode namanya privilege begitu ya, privilege. Nah, sebenarnya kita bisa men-shortcut tuh, shortcut dari privilege ke dari spesifik ke privilege ya. Kita coba praktekkan. Ini privilege, kemudian conf T global, kemudian in FA01 spesifik ya. Nah, kita mau ke mode privilege. Nah, biasanya shortcut yang paling banyak digunakan adalah nih Ctrl Z. Nah, ini bareng-bareng. Jadi Ctrl Z itu bareng-bareng shortcut untuk ke privilege. Ini yang paling sering digunakan, Ctrl Z untuk ke mode privilege karena ini akan melihat hasil konfigurasi untuk biasanya untuk troubleshooting sih ya. Ada masalah apa sih dalam konfigurasi begitu. Ctrl Z begitu. Jelas ya? Ini shortcut. Belajar shortcut yang paling sering digunakan Ctrl plus Z begitu. Jelas ya? Nah, dari sini kita akan melihat tadi apakah interface-nya sudah up. Dengan cara apa tadi?
pakai perintah show IP interface div ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat sekarang FA01 sudah up ya. Nah, ini udah up tuh, udah up. Oke, udah up, beres. Nah, untuk mengkonfigurasi alamat pastikan ini ya, up sama up begitu. Oke, begitu ya. Nah, beres nih. Beres di IP. Oke, beres di IP. Nah, sekarang kalau beres di IP, nah kelihatan nih hijau kan, berubah kan, tadi merah sekarang hijau. Nah, sekarang IP sudah kita konfigurasi, sekarang kita ke PC-nya. Nah, ke PC, masih PC 0 ya. Di PC ini kita kasih IP. Tadi kan di router tuh ya, sekarang di PC-nya kita kasih IP. Caranya gini. Tadi kan kita ke terminal tuh ya, terminal. Sekarang kita ke IP. Ke IP-nya PC begitu. Nah, ini kita klik ke IP configuration begitu. Kita klik yang static, kita kasih IP-nya sesuai dengan skenario. Berapa di sini? 192.168.10.10 ya, /24. Jelas ya? Nah, kita kasih IP di sini. 192.168.10.10 ya. /24. Kita tap aja langsung otomatis gitu ya. Ya, /24 default 192 ya. 192 kelas C. Jadi ini defaultnya kelas C begitu. Ya, sip. Sip. Nah, jangan lupa nanti aja gateway-nya nanti aja. Sementara pelajarannya ini. Jadi IP sama salib emas harus dikasihkan, gitu ya. Nah, kalau sudah kita close di sini begitu. Jadi intinya di sini ceritanya ini sudah kita kasih IP ya. Di routernya sudah kita kasih IP dan berhasil sudah up begitu. Udah beres sebenarnya. Yang terakhir adalah tes koneksi. Udah. Tes koneksi. Sebelum tes koneksi kita cek dulu konfigurasi di routernya di PC-nya ya. IP-nya sudah benar atau belum, pakai perintah ipconfig begitu ya. Nah, seperti ini. Ini udah kan? Ini udah 192.168.10.10. Oke. Kita ping ke router 1 di FA01 ya, ping 192.168.10.1. Oke, beres. Reply. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, mohon maaf videonya agak panjang. Kira seperti itu. Nah, saran saya ini dipelajari terus gitu sampai bosen istilah seperti itu ya. Dan ngasih IP, ping, selesai. Nanti karena berikutnya kita akan belajar tentang konsep routing gitu ya, konsep routing. Kemudian di mata kuliah internet working kita akan belajar banyak tentang konfigurasi routing gitu, insya Allah seperti itu ya. Nah, seperti itu. Saran saya itu ya. Oke, mudah-mudahan dipraktekkan dengan baik dan benar. Oke, pesan sponsor. Terima kasih ya, terima kasih seperti itu ya. Kemudian ini materi 20 model CLI ya, seperti itu. Nanti lanjut di materi 21. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.